Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang wanita dari golongan Al-Mansuriyah nyolong, golongan Al-Mansuriyah golongan bangsawan nyolong, tokoh-tokoh Quraisy bingung, masa anaknya orang besar mau dipotong tangannya. Diutuslah Usama bin Zaid supaya menghadap Rasulullah, sampaikan saya bahwa yang nolong anaknya orang besar, apakah ada hukum selain hukum potong tangan? Usama datang sama Rasulullah, Usama ceritakan, mendengar cerita Usama yang Rasulullah berdiri. Apa kata Rasulullah? Mudah-mudahan pidato saya didengar oleh Kejaksaan Agung, mudah-mudahan pidato saya didengar oleh Mahkamah Agung, mudah-mudahan pidato saya didengar oleh Bapak Kapolri. Apa sabda Rasulullah? Qad halaka man kana qablakum, sudah hancur negara-negara sebelum engkau, sudah hancur dan binasa bangsa-bangsa sebelum engkau. Mengapa bangsa itu hancur? Idza saraqa fi as-sariqu tarakuhu. Kalau yang nolong orang gede, mereka biarkan, bahkan dilindungi. Disimpan orang yang korupsi di hotel-hotel yang tidak terjangkau oleh penegak hukum. Ini diantaranya yang dikerjakan oleh bangsa Indonesia sekarang ini. Wa idza saraqa fihim ad-dha'ifu aqamul had. Tapi kalau yang nyolong rakyat kecil maling ayam, semuanya teriak satu kampung, tegakkan hukum, tegakkan hukum, tegakkan hukum untuk maling ayam. Koruptor belas kakak, mereka lindungi di hotel-hotel. Ini hancurnya satu negara. Ini tata negara Islam. Kemudian Rasulullah bersabda, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarqat laqad atuyah." Seandainya Fatimah anak kandung saya yang saya cintai nyolong, pasti saya potong tangannya. Tidak peduli anak Nabi, depan hukum semuanya sama. Islam yang menetapkan. Kurang hebat di mana Islam? Tolong carikan yang lebih hebat dari Islam. Mau saya. Semua yang saya katakan kurang. Pilar yang terakhir ini, kalau ingin negara ini makmur, subur, aman, tenang, apa kata Quran? Alladzina immaqannahum fil ardh aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Allah berfirman, orang-orang yang oleh Allah dikasih kursi, orang-orang yang oleh Allah dikasih tempat, orang-orang yang oleh Allah dikasih kedudukan, hendaknya tegakkan sholat, keluarkan zakat, amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ingin Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, RT-nya amar ma'ruf nahi munkar, RW-nya amar ma'ruf nahi munkar, lurahnya amar ma'ruf nahi munkar, camatnya amar ma'ruf nahi munkar, wali kota dan bupatinya amar ma'ruf nahi munkar, gubernurnya amar ma'ruf nahi munkar, presidennya amar ma'ruf nahi munkar, menterinya amar ma'ruf nahi munkar, anggota DPR-nya amar ma'ruf nahi munkar, pejabat-pejabat pemerintah semuanya amar ma'ruf nahi munkar. Baru terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau pejabat-pejabat pemerintahnya ikut menjual narkoba? Bagaimana negara akan hidup subur makmur kalau pejabat-pejabat pemerintahnya diantaranya mereka membikin penjudian, membikin minuman-minuman keras, membikin pelacuran? Hancurlah negara ini. Bagaimana? Sebenarnya saya tertipu.
yang berdiri pulang, berdiri pergi, nggak ada. Semuanya anteng dulu. Saya ketipu. Karena saudara anteng, saya ikut anteng juga. Pada 2 jam saya pidato dengan suara yang merdu. Persilakan Kiai pidato kayak saya 2 jam. Jadi satu suaranya habis. Silakan Kiai pidato 2 jam dengan suara yang keras. Insya Allah habis sudah. Tapi alhamdulillah saya Nanti sudah pidato lagi misalnya. Nanti malam nanti pidato lagi, gak apa-apa. Suara saya tetap ada. ya nggak serak, nggak bagaimana ya. Dan saya tertipu dengan itu di depan saya. Anteng dia nggak bergeser pada 2 jam. Apa pantatnya nggak panas? Dan seandainya ibu berdiri pulang, bapak berdiri pulang, saya temui berdiri pulang. Kalau sudah berhenti kan saya tinggal sendirian. Karena inilah barangkali yang saya sampaikan. Masih ya kalau dalam Islam itu kalau kiainya ilmunya jelas, bicaralah dalam revolusi peradaban Islam dalam rumah tangga. Bicaralah kiai revolusi peradaban di bidang ekonomi. Bagaimana ekonomi Islam bandingkan dengan ekonomi Amerika? Saya mau membanding. Inilah politik Islam dalam Al-Quran. Tolong carikan politik tata negara yang datang dari Eropa, yang datang dari Amerika. Tolong, kalau ada yang berbaik daripada Islam, tidak akan ada. Ini gambarnya dari Allah. Sidik amanah tabligh pemimpin ini sifatnya sidik dari Allah, bukan dari supermakhluk. Carikan sifat pemimpin yang lebih bagus dari Islam. pasti tidak ada. Saya tantang. Mana ada sifat pemimpin yang lebih bagus dari sini? Amanah tabligh pokoknya carikan. Inilah yang saya sampaikan. Tertipu betul. Jadi kalau sudah menipu saya sudah pintar. Tenang semuanya. Jangan ada yang ngobrol, jangan ada yang bicara, jangan ada yang berdiri pulang. Semuanya duduk, anteng, tipulah saya. Dengan saudara anteng, saya jadi anteng juga. Dan sama-sama tertipu. Ya, inilah mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan manfaat. Oh ya, lagi. Mestinya amplopnya 2. Ya satunya amplop kosong. Nggak grow. Jadi saya sudah pidato, saya berdoa. Ya kiai setempat lah, tapi karena ya saya tamu, ya kata Imam Syafi'i, at-thaifu kal mayyit. Tamu itu kayak kata Imam Syafi'i, tamu itu kayak mayit. Artinya kayak mayit kiai nurut. Mayit dimandiin nurut, dibungkus nurut, dimasukkan kuburan, dimasukkan kuburan. Kalau itu seperti mayit nurut sama tuan rumah, jangan ngatur rumah tangga orang lain. Ini filsafat dari Imam Syafi'i. Seandainya saya bukan mantap Syafi'i, saya tolak udah. Karena saya mantap Syafi'i, ya sudahlah, saya nurut sama tuan rumah. Mari kita baca Fatihah. Niat mudah-mudahan negara ini aman. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang bagus, yang membela rakyat. Mudah-mudahan pemimpin kita dikasih taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan aman. Mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Al-Fatihah niyatil qabul.
وتمام كل سؤل ومأمول وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وببركة الفاتحة وبجاه من أنزل عليه الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أخلاق. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريق ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم استغفر أمورنا وأمور من يحبنا وأمور من يساعدنا وأمور يخدمنا وأمور دخل بيتنا وأمور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi penyampaian tausiah dari guru kita yang begitu semangat. Mudah-mudahan kita juga tetap semangat untuk melestarikan atau menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus membela Islam. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.